Halo, Kamu lagi ngapain, Viv? hmm, aku lagi mikirin sesuatu nih, Zek. Emang mikirin apa sih? Kamu bosen gak sih kalau misal harus terus-terusan kuliah online kayak gini? Hmm, gimana ya? Iya, kondisi sekarang ini, di mana kita sebagai mahasiswa diharuskan untuk belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Sebelum virus ini menyerang dunia, semua berjalan seperti biasa. Kita masih bisa ke kampus, bertemu dosen, teman-teman, dan kita masih bisa mengikuti kegiatan di kampus seperti biasa. Main bareng, ngerjain tugas bareng, ya pokoknya semuanya deh. Iya, aku paham banget kok. Tapi ya mau gimana lagi kan? So, kita tetap harus stay safe dan tetap menaati protokol kesehatan. Oke? Semangat! Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif. Iya, semua itu berawal dari Wuhan. Menyebar kemana-mana tanpa diharapkan. Hampir 1 tahun telah berlalu semenjak pasien warga Indonesia yang positif virus corona pertama diberitakan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai mengambil langkah pencegahan penularan yang lebih luas. Seperti aktivitas dan pekerjaan yang biasanya dilakukan di luar rumah, sekarang hampir semua kegiatan seperti bekerja, beribadah, dan kegiatan belajar mengajar sudah mulai dilakukan di dalam rumah masing-masing. Hai semuanya, namaku Afif. Ini adalah video tentang mahasiswi yang harus terpaksa kuliah daring akibat pandemi virus corona. Semenjak lulus SMA, aku memutuskan untuk lanjut ke jenjang kuliah. Awalnya yang aku bayangkan adalah kumpul bareng teman-teman, bertemu dosen, belajar bareng di dalam kelas, dan sebagainya. Tapi nyatanya, COVID seakan menghapus semua bayangan itu. Terlihat menyedihkan, bukan? Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan 3.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200.035 kasus. Ternyata semua tidak seburuk itu, kawan. Saat ini, ragaku memang seolah terpenjara. Tapi di rumah aja bukan berarti aku gak bisa melakukan apa-apa. Aku tetap bersyukur karena aku masih bisa melakukan banyak hal. Mulai dari belajar pastinya. Ya, walaupun belum bisa tatap muka, tapi teknologi seakan mempermudah kita untuk tetap berhubung meski sedang berjauhan. Fasenya ada banyak, komponennya banyak, terus di situ ada reaksi kimia ya boleh, nggak ada ya boleh. Bisa digunakan aturan
nih, kaidah wasagif. Akan tetapi, belajar online ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pasti ada aja hambatannya. Mulai dari sinyal yang tiba-tiba hilang, kuota yang memberatkan, bahkan sampai mata yang lelah menatap laptop berjam-jam. Akan tetapi, di balik semua itu, pasti ada dampak positifnya. Dengan belajar di rumah, aku jadi punya banyak waktu untuk memenuhi kewajibanku. Membantu orang tua, berolahraga. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan seluruh makhluk di muka bumi. Dan Allah pula yang mampu memusnahkannya. Aku percaya pandemi ini akan segera berakhir. Harapan dan doaku adalah secepatnya kita bisa melihat gedung itu. Teman yang berkumpul dengan penuh canda tawa, dan kita bisa kembali melakukan aktivitas masing-masing. Kelebihan belajar secara daring adalah mahasiswa dituntut supaya lebih kreatif, inovatif, serta dapat berkreasi dengan sebaik mungkin, serta memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kekurangan dari belajar daring adalah jaringan yang tidak stabil yang menyebabkan keluar otomatis dari room meeting. Buka kuliah online, sukanya itu di saat kita punya kegiatan mendesak, kita masih bisa ikut kuliah. Bisa sambil makan, ngemil, juga hemat waktu. Suka duka kuliah online. Sukanya itu karena kuliah adalah impian saya dari kecil. Jadi saya sangat senang sekali berada di sini meskipun dalam keadaan online. Enaknya kita itu bisa kuliah sambil rebahan, sambil makan, sambil minum. Tapi dukanya, saat kita kuliah, kita itu kadang terkendala sama sinyal dan juga boros kuota. Dan yang paling menyedihkan lagi, kita nggak bisa ketemu sama teman satu angkatan dan kita belum pernah merasakan bagaimana sih keseruan kuliah tatap muka. Yang pertama itu jenuh, bosan, terus matanya itu kadang pegel buat tatap layar lama-lama. Capek sih. Nggak enaknya kuliah online itu terkadang ada materi yang sulit untuk dipahami. Dukanya capek, Pak. Tugas itu kayak makanan wajib. Harus menjalani rutinitas kuliah dan menjalankan pekerjaan rumah. Itu sangat melelahkan, Pak. Apalagi nggak ada interaksi sama kawan-kawan di rumah. Harapannya semoga keadaan ini cepat membaik dan pulih agar kami mahasiswa baru angkatan 2020 bisa merasakan keseruan kuliah tatap muka di universitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Harapannya sih keadaan dapat normal kembali, pandemi COVID hilang, kemudian mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran secara normal kembali, yang sakit disembuhkan dan sehat tetap disehatkan. Harapan saya semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Harapan saya semoga pandemi cepat berlalu dan kita cepat bertatap muka sehingga kita dapat menjalani keseruan kuliah secara nyata. See you. Tetap semangat dan jangan lupa untuk makan dan juga istirahat karena banyak tantangan di kemudian hari.